Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Erlangga Channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi. Kali ini kita akan belajar geografi on the road. Untuk itu saksikan terus videonya sampai habis. Do not skip this video and don't forget to press the button to subscribe, like, and share. Selamat pelajaran Anda semua and have fun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Erlangga Channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi. Ya. Anda semua, kali ini masih di materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sudah memasuki part 6 sekarang. Ya, apakah selesai di part 6 ini? Bapak kurang tahu juga. Kita lihat aja nanti sampai di mana kita selesainya. Dengan durasi waktu tetap seperti yang sama, sekitar 15 menit dengan metode cara cepat dan mudah untuk memahami materi geografi gitu ya. Sekarang sudah memasuki 1st February 2022. This is my birthday dan diperingati besok Anda semua di Batam akan kembali belajar secara daring gitu ya. Dan Anda semua, beruntung sekali lah Bapak buatkan video ini supaya Anda juga dapat belajar di rumah, lebih memahami. Kalau kita belajar secara virtual, problematiknya selama ini namanya kita juga berorientasi dengan jaringan, kadang-kadang suara terputus-putus, jaringan tidak bagus ya, ini jadi permasalahan. Tapi insya Allah kalau di YouTube ini Bapak rasa tidak terlalu banyak permasalahannya. Dan disiapkan buku catatan kecil untuk belajar, sehingga apa yang dirasa perlu dicatat sehingga bisa mengulang-ulang. Kalau tidak ya ditonton videonya berkali-kali gitu ya sampai paham. Oke, Anda semua, langsung saja kita ke materi hari ini, yaitu tentang pedosfer, masih di subbab dari litosfer gitu ya. Pedosfer itu adalah lapisan tanah yang menempati bagian paling atas lapisan dari litosfer. Jadi dia di atas litosfer gitu ya. Kalau litosfer itu adalah batuan, kenapa materi ini kok masuknya subbabnya di litosfer Pak? Karena tanah itu juga berasal dari batuan gitu ya. Di pedosfer ini ada 6 item yang akan kita pelajari. Pertama dari komponen tanah itu ya, dikatakan dia tanah itu apa saja komponen-komponennya, kemudian ada nanti faktor pembentuk tanah, kemudian ada struktur lapisan tanah atau horizon tanah, kemudian ada jenis-jenis tanah di Indonesia, kemudian ada lahan kritis dan potensial, serta yang terakhir adalah upaya penanggulangan lahan kritis di Indonesia ini ya. Oke, Anda semua, tanpa berlama-lama kita lihat apa saja komponen tanah. Komponen tanah ada 4. Jadi dikatakan dia tanah ada yang 4 gitu ya. Pertama ada mineral, terbentuk dari batuan, dari pelapukan batuan. Kemudian ada air, ada udara, dan ada bahan organik. Inilah presentasinya. Yang paling banyak itu yang memang dari pelapukan batuan, itu mineral, kemudian air 25%, udara 25%, kemudian bahan organiknya sekitar 5% gitu ya, dari tanah. Sehingga tidak heran kalau di dalam tanah itu juga ada kehidupan seperti cacing, belut, ya binatang yang hidup dalam tanah banyak gitu ya. Kenapa? Karena ada udara, karena juga ada air gitu ya. Dan Anda semua, dikatakan tanah ada yang 4 unsurnya. Jadi kalau kurang unsurnya bukan tanah namanya gitu ya. Itulah kira-kira. Jadi itulah yang komponen dari tanah. Itu ada 4, air, udara, mineral, kemudian organik gitu ya. Kemudian kita lihat ada lagi faktor terbentuknya tanah. Apa saja faktor yang melatar belakangi terbentuknya tanah gitu. Yang pertama adalah batuan induk, dari hasil pelapukan batuan atau sedimen batuan atau dari erosi terhadap batuan. Inilah yang nantinya akan membentuk tanah. Itu adalah batuan induknya. Kemudian ada iklim. Iklim yang paling penting di sini untuk
proses pelapukannya ya, dengan perbedaan suhu siang dan malam, kemudian ada suhu yang lebih ekstrim gitu ya. Ini juga mempengaruhi ada curah hujan, panas, ini juga mempengaruhi terbentuknya tanah. Kemudian ada topografi. Nah, ini kemiringan lerengnya. Di topografi ini bukan orang yang moto ini, tapi kemiringan lerengnya ini. Nah, ini ya juga mempengaruhi pembentukan tanah gitu. Seperti yang ada juga di gambar yang Bapak ini dengan anak-anak ini. Nah, ini topografi ini kan lereng. Gitu. Kenapa di sini tidak ada tumbuhan, Pak? Ya karena di sini batu ini mengalami pelapukan dulu. Nanti kalau sedang turun hujan kemudian terbawa oleh air ke sini, kemudian diendapkan di sini ya, makanya tumbuh-tumbuhnya cuma ada di sini gitu. Nah, inilah peperan dari topografi itu maksudnya untuk pengendapan dari hasil pelapukan dari batuan. Kemudian ada organisme. Organisme ini dari pelapukan-pelapukan tumbuhan, termasuk dari teknik hewan dan juga manusia. Ini juga berkolaborasi nanti dengan partikel batuan. Nah, ini juga akan menjadi tanah. Semua ini terbentuk itu butuh namanya waktu. Jadi di sini Bapak pendekkan BTW oi, BTW oi, oi BTW. Jadi B-nya itu batuan induk, T-nya itu topografi, W-nya itu waktu, O-nya itu organisme, kemudian I-nya itu iklim gitu ya. Jadi agar gampang Anda semua mengingatnya, faktor untuk tanah BTW OI gitu ya. Nah, inilah 5 faktor yang membentuk atau faktor pembentuk tanah gitu Anda semua. Oke, kita lihat lagi struktur lapisan tanah seperti yang ditunjuk oleh Bapak yang ganteng ini. Nah, coba lihat di atas ini, ini di situ bentuk struktur lapisan tanah gitu ya. Maksudnya sampai ke batuan induk ini. Di atas ada humus. Nah, ini humusnya. Dan ada tumbuh-tumbuhan ini, ada rumputan dan pepohonan ini namanya lapisan humus. Kemudian ada lapisan topsoil. Ini lapisan atas itu namanya topsoil. Di sini ya. Rich in humus and mineral, kaya akan humus dan mineral. Maksudnya berarti kalau di sini kaya akan unsur mineralnya, kaya akan unsur organiknya gitu ya. Kalau lapisan subsoil, lapisan bawah ini, dan apa kalau di tempat ini bisa akan melihat perbedaan nanti di warnanya ya, perbedaan warna tanahnya. Ya, ini misalnya tanahnya agak mudah atau apa, nanti di sini dia agak mudah bentuknya, lebih mudah lagi daripada yang di atas. Namanya lapisannya subsoil. Poor in humus, rich in mineral. Maksudnya untuk humusnya sini agak kurang di lapisan subsoil ini, tapi kaya akan mineral karena batuannya yang lebih mineral dari batuan yang lebih banyak gitu ya. Kemudian ada horizon C itu little no plant or animal life. Jadi ini sangat kecil untuk kehidupan hewan-hewan yang ada dalam tanah di sini. Karena inilah untuk di horizon C ini atau regolith namanya. Nah, ini untuk biasanya lapisannya di sini terdapatnya perubahan dari batuan induk menjadi tanah. Jadi dari batuan induk menjadi tanah itu namanya regolith. Ya. Jadi peleburan dari batuan induk menjadi tanah itu namanya regolith di sini lapisannya di horizon C. Jadi kalau horizon batuan itu O, A, B, C dan D. Gitu ya. Jadi O-nya itu adalah humus, A-nya itu topsoil, B-nya itu subsoil, C-nya itu adalah regolith. Kemudian yang terakhir adalah horizon D atau bedrock, batuan induk ya. Di sini kalau kita artikan bedrock batuan tidur gitu. Nah, ini adalah batuan induknya. Nah, ini namanya adalah bedrock gitu ya. Jadi dari bedrock ini nanti akan menjadi pertama dulu menjadi regolith, kemudian tumbuh lama-lama menjadi subsoil, kemudian baru menjadi topsoil, baru dia ada hidup tumbuhan di sana yang namanya humus gitu ya. Nah, begitulah struktur dari lapisan tanah kita semua. Oke, kita lanjutkan jenis-jenis tanah di Indonesia. Ya. We love the Indonesia. Kita dengan Indonesia nih, sudah mengkaya ya, dari sumber daya alamnya, dari tanahnya saja kita ada 11 jenis tanah di Indonesia. Ini belum terakumulasi semua. Ini
yang terbaca aja, baru masih banyak lagi tanah-tanah yang belum terakumulasi, yang terhitung lagi gitu ya, karena memang kekurangan daya apa kita akan lihat dulu yang pertama, kekurangan daya SDM kita untuk menggali lebih dalam gitu ya. Oke, tanah humus. Kita lihat tanah ini terbentuk dari adanya proses pelapukan tanaman gitu ini. Tanah yang paling subur ini, tanah bentuknya hitam gitu ya. Kalau di Batam kita kenalnya tanah hitam gitu. Tanah humus masuk dalam kategori tanah yang sangat subur karena mengandung mineral dan unsur hara yang tinggi. Ini tanah humus. Kemudian tanah gambut. Mungkin Bapak sudah sering mendengar apa sih tanah gambut gitu ya. Hutan gambut juga sering, kalau kebakaran hutan gambut kok lama gitu ya. Hutan gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh sebab itu kandungan bahan organiknya tinggi. Sehingga kalau namanya dulu juga dari pelapukan organisme, pelapukan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Makanya kalau terjadi kebakaran hutan itu memang cukup cepat jadi di sini penyebaran apinya gitu ya. Makanya biasanya yang terbakar sering kebakaran adalah hutan-hutan gambut. Tapi tanahnya cukup suburan Bapak, karena memang dari sisa renik tumbuhan gitu ya. Oke, itulah tanah gambut semua. Kemudian kita akan lihat tanah laterit atau tanah Mediterania gitu ya. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena terdapat kandungan zat besi serta aluminium di dalamnya. Di Indonesia sendiri, tanah laterit sangat mudah dijumpai di daerah-daerah pedesaan atau perkampungan. Tanah ini masuk dalam kategori tanah tua sehingga tak dapat digunakan sebagai media tanam. Karena ini unsur haranya sudah tipis, sudah tidak ada lagi malahan ya. Jadi makanya untuk tanah laterit ini biasanya ya tidak terlalu subur lagi Bapak semua karena sudah kehilangan unsur haranya gitu ya. Ini bentuk tanahnya berbentuk warna merah begini. Juga disebut juga kadang oleh orang atau oleh istilahnya adalah tanah Mediterania gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi tanah pozolik atau posol. Tanah ini merupakan tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri miskin unsur hara, tidak subur, berwarna kuning hingga kuning keabuan. Memiliki kandungan bahan organik yang rendah dan bertekstur pasir hingga lempung. Ini bentuk tanah pozol ini, rendah semua, tidak terlalu subur, ya, miskin unsur hara, berwarna kuning, seperti yang dari gambar ini, foto ini rendah semua, dan sehingga kayak abu-abuan, ya tetap tidak subur. Yang hidup di sana ya semak-semak bulkar aja. Gitu ya. Kemudian ada namanya tanah mergel. Dilihat juga tanah ini memiliki bentuk yang sama dengan tanah kapur. Ini putih warnanya, tanah kapur. Hal ini karena tanah mergel memiliki warna putih serta terbentuk dari bebatuan kapur. Meski demikian, tanah mergel memiliki tekstur yang agak berpasir. Wow. Oke. Meski demikian, tanah mergel memiliki tekstur yang agak berpasir karena proses pencampuran antara tanah liat, batuan kapur dan tanah pasir. Ya, ini tanah mergel namanya. Hampir sama dengan tanah kapur tapi bukan tanah kapur karena dia ada campuran tanah pasir sama tanah liat. Ya. Kemudian kita lihat lagi tanah pasir. Nah, inilah dia tanah pasir. Siapa tentu tanah air di sini. Ya, kemudian kalau di Batam ini banyak tanah-tanah yang pasir ini. Merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan pasir. Umumnya tanah pasir tersebar secara merata di area pantai. Dengan tekstur yang sangat lemah, maka tanah pasir tidak memiliki kandungan mineral dan air. Untuk tanah pasir, Indonesia masuk dalam salah satu negara yang memiliki jumlah tanah pasir terluas di dunia. Termasuk juga di Batam ini rata tanah pasir ini banyak. Mungkin orang lebih mengenalnya dengan tanah bauksit. Karena dia dicampur-campur juga dengan batuan yang seperti kerikil halus gitu ya. Nah, itu ya tanah pasir yang kalau untuk bahasa awamnya mungkin tanah bauksit gitu ya. Oke, kita lihat lagi tanah vulkanik. Nah, ini mungkin di daerah kita yang tercinta di Batam ini tidak ada karena tidak ada gunung api. Merupakan tanah yang berasal dari letusan gunung api.
Bahan padatan berupa pasir, debu dan abu vulkanik, sedangkan bahan cair dapat berupa lava. Ini menurut Harjowijono 1993 ya. Tanah vulkanis terbentuk dari lahar dan tufa dan abu vulkanik. Ini tanahnya sangat subur dan semua. Jadi tidak heran kalau memang di dataran daerah gunung api itu di kaki gunung api itu banyak pertanian, perkebunan, karena memang tanahnya subur di sana itu ya. Ya bahayanya tadi apabila gunungnya meletus seperti yang baru-baru ini kayak Gunung Semeru ya, itu bencana juga, tapi ada juga dampak positifnya yang lebih banyak daripada itu, karena tanahnya di sana itu subur. Kemudian tanah kapur. Tanah kapur merupakan tanah yang proses terbentuknya dari batuan kapur yang telah mengalami proses pelapukan. Tanah jenis ini tergolong dalam kategori tanah tidak subur, sehingga tak cocok digunakan untuk media tanam. Ya, biasanya tanah kapur ini karena dia tidak subur itu biasanya dia lebih banyak kan digunakan untuk art, untuk seni biasanya, karena dia hampir sama dengan tanah liat. Untuk buat vas yang lain-lainnya lah, untuk bahan-bahan kesenian dari tanah liat. Kemudian ada tanah padas. Tanah ini masuk dalam kategori tanah yang bersifat keras, bahkan mirip dengan bebatuan. Bersama dengan tanah padas ini. Dengan kata lain, tak ada kandungan air di dalam jenis tanah padas. Selain itu, kandungan unsur hara di dalamnya sangat rendah. Ini tanah ini. Ya, tanahnya keras tanah, banyak batuan gitu ya, miskin unsur hara. Nah, ini tanah padas banyak di Indonesia Pak, ada sebenarnya Pak. Kemudian ada tanah endapan atau tanah aluvial. Jadi orang lebih kenalnya tanah aluvial, makanya Pak bukan tanah aluvial atau tanah endapan gitu ya. Tanah terbentuk karena adanya endapan lumpur, aliran-aliran air dari sungai yang membawa endapan lumpur akan membentuk jenis tanah ini. Umumnya tanah tersebut dapat dijumpai di bagian hilir sungai, gitu ya. Ciri-ciri tanah aluvial adalah warnanya yang coklat dan ada juga yang kelabu. Selain itu tanah ini memiliki tekstur yang sangat lembut. Namanya juga dari hasil endapan, itu otomatis dia tanahnya memiliki teksturnya yang lembut, gitu ya. Dengan kesimpulannya Pak cukup, karena dari beberapa endapan dari material organik yang diendapkan di tanah ini juga memiliki kesuburan yang tinggi, gitu ya. Kemudian terakhir, Anda semua ini sudah melewati batas waktu kita sebenarnya ini. Kita selesaikan jenis tanah ini. Terra rossa, ada macam bahasa Italia ya. Tanah merah. Jadi ini tanah yang Anda semua. Tanah yang berdrainase baik, kemerahan, berlempung hingga berlumpur dengan kondisi pH netral. Jadi netral itu ada antara 5, 6 gitu ya, itu pH-nya netral. Dan merupakan ciri khas wilayah Mediterania. Warna kemerahan terra rossa adalah hasil dari pembentukan hematit lebih dari gotik. Jenis tanah ini biasanya terjadi sebagai lapisan terputus yang berkisar dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter dengan ketebalan yang menutupi batu gamping dan batuan dasar dolomit di daerah Kars. Jadi masih di daerah Kapur ini batuan dolomit dan batuan Karsnya, batuan Kapur ya. Jadi kalau Kapur itu memang putih ya. Jadi ini adalah tanah terra rossa ya, pH netral. Jadi bisa dikatakan enggak terlalu subur kali, enggak pula terlalu miskin unsur hara ya. Itulah jenis tanah yang ada di Indonesia. Ada 11 Anda semua, dari tanah humus, tanah gambut, laterit, pozol, mergel, pasir, vulkanis, kapur, padas, endapan, dan terra rossa. Itulah Anda semua, itulah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Cukup banyak, ada 11 ya. Ini harus kita ketahui juga minimal gitu, harus kita pahami. Nanti apabila gambar tanahnya yang keluar, Anda bisa nebak kita apa. Untuk part 6 ini, untuk pedoskrip kita cukupkan sampai sini Anda semua. Ini sudah lewat juga dari waktunya kita sebenarnya. Untuk part 7 akan kita lanjutkan dengan lahan kritis dan potensial. Mudah-mudahan di part 7 nanti sudah selesai untuk materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dan
Untuk video-video berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi atmosfer dan hidrosfer. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di Mr. Video Erlangga Channel. Share video ini apabila bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia dan semua adalah bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.